redemption she offers is not for... I need you, Zuko. At the end of this day, you will love. You will have everything you want. Return home, Father will Wilco. Today has fallen. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series animasi Avatar The Legend of Aang episode 40-42. Di bagian sebelumnya, Aang, Katara, Sokka, dan Toph akhirnya berhasil menemui Raja Tanah. Setelah itu mereka berempat mencoba menyadarkan Raja Tanah mengenai pengkhianatan anggota Dali yang dipimpin oleh Lo Feng. Dan menunjukkan bukti penyerangan dari negara api yang di tembok pertahanan luar Ba Sing Se, Raja Tanah akhirnya mempercayai mereka. Alhasil, dia pun langsung memerintahkan anggota Dali untuk menangkap dan menahan Lo Feng dan tuduhan pengkhianatan. Setelah itu, Aang, Katara, Sokka, dan Toph mendapatkan surat yang ditunjukkan kepada mereka. Setelah mendapatkan surat itu, Aang memutuskan untuk bertemu dengan Guru Fatik di kuil udara timur. Sokka akan pergi menghampiri ayahnya di Teluk Chameleon, sedangkan Toph pergi menemui ibunya yang baru saja tiba di kota Ba Sing Se. Scene lanjut di dalam perjalanan, Aang dan Sokka menuju kota Ba Sing Se. Mereka secara tak sengaja bertemu dengan Toph. Di hari yang sama, terlihat Iroh dan Zuko sedang pergi menuju singgasana raja untuk menghadiri undangan dari Raja Tanah. Sampai di sana secara mengejutkan, Iroh dan Zuko dikepung oleh Azula bersama dengan anggota Dali. Tak tinggal diam saja, Iroh langsung menyemburkan api dari mulutnya ke anggota Dali dan bergegas melarikan diri. Berbeda dengan Zuko, ia justru memutuskan untuk tidak lari dan memilih untuk menghadap Azula. Sewaktu Zuko mencoba menyerang Azula, anggota Dali dengan cepat menahan serangan Zuko dan langsung menangkapnya. Setelah tertangkap oleh anggota Dali, Zuko pun dibawa ke sebuah kristal bawah tanah yang di dalamnya terdapat Katara. Di waktu yang sama, Aang, Sokka, dan Toph tampak sedang mencari Katara di kediaman mereka. Akan tetapi mereka sama sekali tak dapat menemukan Katara. Setelah beberapa saat, secara tiba-tiba Iroh datang ke sana dan memberitahu kalau Azula ada di kota Ba Sing Se dan telah menculik Zuko serta Katara. Tak hanya Iroh sendiri saja, Iroh juga sempat menculik salah satu anggota Dali untuk diinterogasi. Anggota Dali kemudian memberitahu kalau Katara dan Zuko sekarang sedang disembunyikan di dalam kristal bawah tanah yang terletak jauh di bawah istana. Sesudah mendengar informasi itu, Aang, Sokka, Toph, dan Iroh bersama-sama pergi menuju ke sana. Di dalam gua kristal bawah tanah, terlihat Katara yang penuh emosional marah kepada Zuko dan negara api. Karena mereka itulah penyebab kematian terhadap ibunya. Mendengar ucapan Katara, Zuko langsung meminta maaf kepada Katara dan mengatakan kalau ibunya juga memiliki nasib yang sama seperti ibunya Katara. Sesampai di halaman istana, Toph langsung menggunakan pengalihan tanahnya untuk membuka jalan menuju gua kristal bawah tanah. Di sana mereka akan berpencar menjadi dua tim, yang mana Aang dan Iroh akan mencari Zuko serta Katara. Sedangkan Toph dan Sokka pergi untuk memberikan peringatan kepada Raja Bumi mengenai kudeta yang akan dilakukan oleh Azula bersama anggota Dali. Sesampai ke dalam istana, Sokka dan Toph melihat Jenderal Hu yang sedang disergap oleh anggota Dali. Tak hanya Jenderal Hu saja, 5 dewan yang lainnya juga disergap oleh anggota Dali di tempat yang berbeda. Setelah beberapa saat, Sokka dan Toph akhirnya sampai di singgasana raja. Di sana, Toph langsung menggunakan pengendalian tanahnya untuk menyerang Mai dan Ty Lee. Di tengah-tengah pertarungannya, Azula secara tiba-tiba mengancam Sokka dan Toph dengan menodongkan api ke arah Raja Tanah. Alhasil, Sokka dan Toph sama sekali tak dapat berbuat apa-apa lagi, sehingga mereka berdua pun ditangkap oleh anggota Dali. Tak berselang lama datanglah Lo Feng yang mencoba mengkhianati Azula dan memerintahkan anggota Dali untuk menangkap Azula. Akan tetapi sayangnya seluruh anggota Dali sama sekali tak menuruti perintah dari Lo Feng. Sebaliknya mereka justru tunduk di hadapan Azula. Hal demikian membuat Lo Feng tidak berdaya lagi dan memilih untuk ikut tunduk kepada Azula. Di dalam gua kristal bawah tanah, nampak Katara meminta maaf kepada Zuko atas ucapannya sebelumnya. Yang mana tadi itu dia ini sempat kasar kepada Zuko. Katara kemudian menawarkan Zuko untuk menyembuhkan luka yang ada di mata Zuko dan menggunakan penyembuh air dari roh oasis kutub utara. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba Aang dan Iroh pun tiba. Zuko seketika menjadi sangat terkejut sekaligus emosi ketika melihat Iroh datang bersama dengan Aang.
Kemudian Iroh langsung menyuruh Aang dan Katara pergi terlebih dahulu untuk menyelamatkan rekannya. Sesudah Aang dan Katara pergi, Iroh mencoba menyadarkan Zuko untuk berhenti mengejar Avatar dan melepaskan dirinya dari negara api yang telah membuat kekacauan. Pada saat yang bersamaan, secara mengejutkan, Azula datang bersama dengan anggota Dali. Di sana, Azula mencoba menghasut Zuko untuk kembali bergabung bersamanya menangkap Avatar. Redemption she offers is not for... I need you, Zuko. At the end of this day, you will love. You will have everything you want. Setelah itu Azula langsung pergi menyusul Katara dan Aang serta mencoba menyerang mereka berdua. Tak hanya Azula sendiri, tiba-tiba saja Zuko datang menolong Azula dan langsung menyerang Aang. Sementara itu di penjara markas Dali, terlihat Toph, Sokka, dan Raja Tanah sedang berencana untuk melarikan diri. Oleh karena anggota Dali tidak ada yang berpatroli, Toph langsung menggunakan pengendalian logam besinya untuk menghancurkan pintu penjara. Kembali ke gua kristal bawah tanah. Di sana nampak Aang yang sedang bertarung sengit menghadapi Zuko. Selain itu di sana juga terjadi pertarungan antara Azula menghadapi Katara, yang mana Azula sempat merasa kewalahan untuk melawan Katara. Di tengah-tengah pertarungannya, secara tiba-tiba Zuko menggunakan pengendalian api untuk menolong Azula. Setelah itu Zuko mulai memberikan serangannya kepada Katara, sedangkan Azula pergi menghampiri Aang. Pada saat itu Azula segera menggunakan kekuatannya untuk menyerang Aang hingga membuatnya terpental. Sementara itu Toph, Sokka, dan Raja Tanah akhirnya tiba di singgasana Raja. Lantas Toph langsung menahan Ty Lee dan pengendalian tanahnya. Kembali ke dalam gua kristal bawah tanah. Di sana Katara menjadi begitu kewalahan karena harus berhadapan dengan Azula dan juga Zuko. Melihat hal demikian, Aang kembali bangkit dan mencoba menolong Katara. Namun upayanya langsung digagalkan oleh anggota Dali. Oleh karena Aang dan Katara terkepung oleh anggota Dali, Aang pun memutuskan untuk membuka cakra tahirnya agar dapat mengendalikan kondisi Avatar. Setelah berhasil membuka cakra tahir, Aang bergegas mencoba memasuki kondisi Avatar. Belum sempat masuk ke kondisi Avatar secara penuh, Aang seketika jatuh pingsan karena mendapatkan serangan petir dari Azula. Melihat hal demikian, Katara pun mencoba menggunakan pengendalian airnya untuk mendekati Aang. Di waktu yang sama, Iroh akhirnya tiba untuk menolong dan menyuruh Katara untuk segera membawa Aang pergi. Sedangkan Iroh akan berusaha menahan semua musuhnya agar tidak mengejar Aang dan juga Katara. Setelah Katara membawa Aang pergi, secara mengejutkan Iroh memutuskan untuk menyerahkan dirinya begitu saja. Beberapa saat setelahnya, Katara, Aang, Toph, Sokka, dan Raja Tanah langsung pergi terbang dengan menaiki Appa. Pada saat itu Katara mencoba menggunakan air penyembuhan dari roh oasis kutub utara untuk menyembuhkan Aang. Hingga pada akhirnya Aang pun kembali tersadar. Dan perginya Raja Tanah dari kota Ba Sing Se, maka kota Ba Sing Se dinyatakan telah jatuh ke negara api. return home. Father will go today. Has fallen. Singkat cerita, Aang terlihat baru saja terbangun dari pingsannya. Dan ia menjadi begitu terkejut karena ia menyadari kalau ia sekarang berada di kapal negara api. Dengan penuh kepanikan, Aang pun mencoba pergi keluar dari sana dan menemukan teman-temannya yang berteman dengan pasukan negara api. Usut punya usut, ternyata sisi kapal itu bukan berasal dari negara api, melainkan Hakoda bersama dengan pasukannya yang membajak kapal negara api. Selain itu, Aang ternyata telah tak sadarkan diri selama beberapa minggu, hingga tumbuh rambut di kepalanya. Father. He knows who you are. I just call. Nice to. Great. Now you got Of course. your dad or something? Healing session. Sementara itu, kota Ba Sing Se telah banyak mengalami tragedi yang terjadi, yang mana anggota Dali diperintahkan oleh Azula untuk menghancurkan tembok pertahanan luar Ba Sing Se. Dan begitu, Azula pun dapat memasukkan pasukan negara apinya ke dalam kota Ba Sing Se dan menguasainya. Hingga pada akhirnya kota Ba Sing Se berubah menjadi kota negara api yang dipimpin oleh Azula bersama dengan Zuko.
Selama Aang tidak sadarkan diri di dalam perjalanan, mereka secara tersengaja bertemu dan Hakoda dan pasukannya di Teluk Chameleon. Sewaktu mereka bertemu Hakoda, Raja Tanah dan peliharaannya memutuskan untuk memisah dengan menggunakan penyamaran. Pada saat itu, banyak dari kapal-kapal negara api yang menyerbu Teluk Chameleon untuk pergi ke kota Ba Sing Se. Alih-alih menghadapi mereka semua, Hakoda dan pasukannya memutuskan untuk menyabotase salah satu kapal agar dapat melakukan penyamaran. Sejak membajak kapal negara api, mereka mulai melakukan perjalanan menuju barat, dan beberapa hari yang lalu mereka telah menyeberang melalui The Seven Pass. Mereka juga berencana akan melakukan invasi kecil-kecilan pada saat gerhana matahari nanti, bersama dengan pasukan yang dulu menjadi bawahan jet, yakni The Duke dan juga Peacequake. Yang lebih mengejutkan lagi, sekarang seluruh dunia telah menanggap kalau Avatar telah meninggoy. We have a secret. Yep, the whole world thinks... The world thinks I'm dead. No, it's great. It means they won't be expecting you on the day of Black Sun. Selang beberapa saat datanglah salah satu kapal perang negara api ke wilayah barat yang menghampiri kapal mereka. Pada saat itu seorang komandan bertanya kepada Hakoda yang sedang menyamar mengenai alasan mengapa kapal mereka tidak berlayar menuju ke arah Ba Sing Se. Padahal seharusnya kapal negara api wilayah barat sedang bepergian ke arah Ba Sing Se. Hakoda memberitahu kalau ia sebenarnya berasal dari kapal wilayah timur dan sekarang sedang diperintahkan oleh Laksamana Chan untuk mengantarkan beberapa barang. Mendengar demikian, komandan itu menyuruh pemimpin wilayah timur yakni Laksamana Chan untuk mengirim pesan terlebih dahulu sebelum berlayar ke arah barat agar tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian mereka berdua mulai berpisah. Menyadari ada sesuatu yang aneh, mereka pun beranggapan kalau kapal negara api yang telah dinaiki oleh Hakoda telah dibajak dan berencana akan menyerang dan menenggelamkan kapal tersebut. Ucapan dari mereka berdua secara tidak sengaja terdengar oleh Top. Lantas Top pun langsung menggunakan pengendalian besinya untuk menjatuhkan komandan tersebut. Dibantu juga dan Katara yang menggunakan pengendalian air untuk menjauhkan kapal mereka dari kapal musuh. Tak tinggal diam saja, kapal negara api itu langsung melontarkan sebuah batu api untuk menyerang kapal Hakoda. Ia juga bergegas menahan batu api itu dan menggunakan pengendalian tanahnya. Selama beberapa saat, kapal negara api mencoba membuat kapal Hakoda bocor dan memanfaatkan sebuah tombak. Menyadari kapalnya bocor akibat tombak, Katara segera membekukan titik bocor tersebut hingga air tidak dapat masuk ke dalam kapalnya. Untuk membingungkan pasukan negara api, Katara mencoba membuat kabut yang begitu tebal, akan tetapi upayanya tidak membuahkan hasil. Karena kapal pasukan negara api tetap dapat melemparkan batu api ke kapal Hakoda. Pada saat juga Aang sempat mencoba ikut membantu, namun Sokka langsung melarangnya. Karena bagaimanapun Aang harus terus merahasiakan kematiannya. Selang beberapa saat datanglah seekor naga yang sebelumnya sempat ditemui di jalur naga menuju Ba Sing Se. Naga itu kemudian langsung bergerak menuju kapal negara api. Akibatnya kapal negara api menjadi terhalang dan tidak dapat menyusul kapal Hakoda. Pada malam harinya, Aang nampak sedang berbicara bersama dengan Katara. Ia dengan marah memberitahu kalau informasi mengenai kematiannya sama seperti informasi atas kegagalan dirinya sebagai avatar. Ia juga mengaku sangat kecewa atas dirinya sendiri. Apalagi ia baru saja gagal mempertahankan kota Ba Sing Se dan membiarkannya jatuh ke tangan negara api. Aang menjadi begitu down dan tidak stabil karena ia terus-menerus menyalahkan dirinya atas perang-perang yang telah terjadi. Katara, please. Is there anything I need to redeem myself? Di sisi lain nampak sekilas Zuko dengan penampilan yang rapi sedang menemui ayahnya sendirian. Di waktu yang sama di kapal Hakoda, sewaktu Katara membawa makanan ke kamar Aang, ia menjadi sangat terkejut karena Aang tidak berada di kamarnya. Usut punya usut, Aang ternyata telah pergi dari kapal dan terbang sendirian di hari yang sudah gelap. Kembali ke negara api. Di sana, Raja Api Ozai memberitahu Zuko kalau ia sangat bangga karena Zuko dan Azula berhasil menaklukkan Ba Sing Se. Terlebih lagi, Raja Api Ozai mengaku sangat bangga kalau Zuko telah menghabisi sang avatar. Sementara itu Aang nampak sedang dalam perjalanan menuju negara api. Di dalam perjalanannya, ia melihat sebuah blokade dari kapal negara api. Untuk melewatinya, Aang pun mencoba menyelam ke dalam air agar tidak ketahuan oleh pasukan negara api. Selang beberapa saat muncullah sebuah hujan badai yang membuat tongkat terbang Aang terlempar. Ditambah lagi dan ombak yang begitu besar yang mengakibatkan tongkatnya hanyut begitu saja. Di tengah-tengah kekacauan itu, tiba-tiba saja datanglah roh Avatar Roku. Ia memberitahu kalau perang negara api itu sebenarnya adalah kesalahan dari dirinya. Dulu, sewaktu Roku masih hidup, Roku memprediksi perang besar yang akan dilakukan oleh negara api. Akan tetapi dia sama sekali tidak mampu mencegahnya.
Meskipun sudah banyak kesalahan yang terjadi, Roku mengaku kalau Aang pasti akan dapat menyelamatkan dunia dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Roku dulu. Tak hanya roh Roku saja, roh Yu juga datang. Yu kemudian mencoba menyemangati Aang agar tidak menyerah begitu saja. Setelah mendengarkan ucapan dari Yu, Aang pun menjadi begitu bersemangat dan langsung pergi menuju daratan dan membuat sebuah ombak. Hingga pada akhirnya Aang pun tiba di daratan. Pada keesokan harinya datanglah Appa, Katara, Sokka, Toph, dan Momo ke daratan tempat Aang berada. I have so much. Someone saw it. It would give away my idea. Kemudian mereka langsung pergi ke suatu desa negara api untuk membeli baju penduduk desa negara api. Dan begitu mereka dapat menyamar dan berbaur di desa tersebut. Baru saja masuk ke dalam desa, Aang langsung ditangkap oleh para keamanan. Karena pada saat itu Aang mengenakan baju murid negara api, sehingga ia pun dianggap sebagai salah satu murid yang membolos jam pelajaran. Kemudian Aang dibawa ke sebuah ruangan kelas dan di sana Aang langsung memperkenalkan dirinya sebagai murid baru. Sepulang sekolahnya, Aang langsung menghampiri Sokka, Katara, dan Toph yang sedang berada di dalam gua persembunyian mereka. Sokka, Katara, dan Toph menjadi begitu terkejut ketika mendengar kalau Aang ternyata telah masuk ke dalam sekolah negara api. Di sisi lain terlihat Zuko yang sedang menghampiri Iroh di dalam sebuah penjara. Namun kedatangan Zuko itu sama sekali tidak disukai oleh Iroh. Pada saat itu Zuko dan penuh amarah mencoba memaksa Iroh untuk bergabung dan kembali bersamanya ke negara api. Akan tetapi ajakan Zuko itu tidak mendapatkan respon apapun dari Iroh. Keesokan harinya nampak Aang sedang belajar di sekolahnya, mulai dari pelajaran sejarah dan belajar tentang musik. Sewaktu Aang sedang beristirahat, Aang sempat berkelahi dan salah satu murid bernama Hiding. What you say, colony trash? Nobody shows my Anji. Setelah pertarungan mereka selesai, datanglah seseorang guru yang menciduk perkelahian mereka berdua. Akibatnya guru itu meminta Aang untuk membawa kedua orang tuanya sepulang sekolah nanti. Beberapa saat sesudahnya, Aang pun membawa Sokka dan Katara untuk berpura-pura menjadi orang tuanya. Setelah pulang dari sekolahnya, Aang berencana akan mengundang teman-teman sekolahnya ke dalam gua untuk melakukan pesta dansa. Sebelum teman-teman Aang datang, Aang, Katara, Sokka, dan Toph mulai mempersiapkan acara pesta dansanya. Sesampainya teman-teman Aang ke dalam gua, mereka pun mulai memainkan musik dan Aang langsung menari di depan teman-temannya. Di tengah-tengah tariannya, Aang sempat mengajak teman-temannya untuk menari. Akan tetapi teman-temannya tidak mau melakukannya karena negara api tidak mengajarkan murid-muridnya untuk menari. Pada malam hari, Zuko kembali menghampiri Iroh untuk meminta bantuan dan nasihat kepadanya. Zuko mengaku merasa kebingungan karena dia itu merasa kalau Aang masih hidup dan jika memang itu benar, maka kemungkinan ayahnya akan kembali mengusir Zuko. Meskipun Zuko sudah menjelaskan panjang lebar, namun Iroh masih sama seperti hari sebelumnya. Dia tidak memberikan respon apapun. Kembali ke dalam gua, di sana nampak Aang sedang berusaha mengajak teman-temannya untuk menari-nari bersama. Alhasil satu persatu dari teman-teman Aang mulai ikut menari bersama dan merasa terhibur dengan tarian tersebut. Alright, go with that. Everybody. I don't know, Aang. Tak jauh dari sana, nampak Hiding yang ternyata sudah mencepukan pesta dansa yang dilakukan oleh Aang kepada salah satu gurunya. Kemudian guru itu langsung masuk ke dalam gua dan memerintahkan kepada para pengawal untuk menangkap Aang. Tak tinggal diam saja, Aang pun mencoba melarikan diri di kerumunan murid-murid. Sehingga sang guru dan pengawalnya menjadi begitu kebingungan untuk mencari Aang. Sewaktu mereka sedang mencari Aang secara diam-diam, Aang, Katara, Sokka, dan Toph bergegas untuk melarikan diri dari gua. Who are you looking for? Stop that! We're safe, Sokka. You can take off. It's permanently glued to my skin. I think you really did help those kids. Di malam hari yang sama, terlihat di negara api, Zuko itu sedang menemui seseorang petarung tangguh yang dipanggil sebagai Combustion Man. Pada saat itu, Zuko meminta Combustion Man untuk segera mencari Avatar dan menghabisinya. Nah, sayang sekali episode hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.